Kabel power supply produk dari mekanik dengan nama iBoot ADMX. Serinya berapa? Di sini ada tulisan for iPhone, for Android, berarti bisa untuk iPhone, Android. Sininya apa? Gak ngerti ya tulisannya. Intinya mungkin ada volt ampere untuk itu inilah dan lain-lain. Ini gambar-gambar konektornya. Sorry, terbalik. Support untuk 6 sampai dengan 11 sampai dengan Pro Max untuk iPhone-nya. Untuk untuk Android-nya cukup banyak. Di sini tidak ada namanya untuk apa ajanya. Tapi mungkin bisa disesuaikan dengan konektor atau handphone yang kawan punya. Oke. Untuk tipenya cukup banyak di support untuk handphonenya, Huawei sampai dengan Samsung, Xiaomi dan lain-lain. Ada merek Jinli, Cool, Sony, HTC, BlackBerry. Intinya mungkin untuk semua handphone supportnya. Tada, ini kabelnya. Coba lihat. Nah, ini kabelnya. Kabelnya seperti ini. Soketnya cukup banyak. Berapa ya? 1. Ini 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21 soket. Semua 21 soket, 22 dengan yang plus min ini universalnya. Yang ini universalnya. Wih, keren juga ini ya. Oke. Terus dalam saya coba searching tentang kabel ini, ternyata dia udah support protect. Jadi saat tegangan berlebih pada power supply, dia akan protect, maupun di saat terjadi short pada handphone yang kita pergunakan ataupun yang kita perbaiki, dia akan protect, maupun power supply bila mana berlebih tegangan dia akan protect. Saya menggunakan power supply berapa tipenya? P1502 produk Sansin. 0 sampai 15. Di sini ada 2 pengaturan, ada 1 saklar dengan 2 pengaturan. Kalau ke sini maksimal itu 5 volt, tidak bisa lebih untuk menjaga aman handphone, karena untuk handphone di 5,1 masih stabil, masih bisa menerima daya dengan 5,1. Kalau kita push ke sini saklarnya, ini maksimal 5 volt. 15 volt, maaf. 15 volt. Untuk ampernya sendiri pun kita bisa atur mau kita berapa ampere makanya. Di sini 0,6 sampai dengan 2 ampere. 2 ampere. Handphone sekarang hampir rata-rata di atas 2 ampere sih makan dayanya, tapi untuk power supply sendiri kalau di saat on sampai startup maka udah paling tinggi 1200 mili atau 1,2 ampere. Jadi untuk power supply 2 ampere ini saya rasa cukup lah untuk handphonenya. Tidak usah gede-gede. Nanti yang gedenya pun ada. Bila mana ada perlu yang gede, bisa support untuk laptop juga, ampernya lebih tinggi. Ini yang versi kecilnya yang 2 ampere, produk Sansin juga, seri 1502D. Nah, dengan variabel voltage dan variabel current. Ada untuk USB juga. Untuk USB charging. Di sini walaupun ada 3 tombol, 3 lubang, ini gak dipakai yang tengahnya. Karena biasanya untuk power supply itu ada simetris. Ada yang plus, min, 0 gitu. Ini nolnya gak ada, jadi kita pakai plus min aja. Jadi pengaturan ini semua ke min dan plus. Oke, kita coba untuk kabel si iBoot iOS and Android power boot cable. Saya coba colok. Loh, kok bunyi? Bunyi ya, apa yang salah? Oke, tegangan mungkin kegedean. Oh, jadi gitu. Jadi saat voltage terlalu besar, mendekati 5, dia akan protect di si iBoot ini. Dia tidak akan ada arus, bener gak? Tidak ada arus. Kalau kita short ngaruh gak? Ngaruh, tapi tetap harus ada. Cuma protect. Dia protect langsung gak kerja. Protect peringatan. Nah,
kalau di angka ini rata-rata saya sedih kalau menyalakan handphone di angka 4,2, 4,1. Kadang kalau power supply-nya yang besar, hampir rata-rata untuk power supply saya kasih di 4 volt. Karena ambang batas toleransi atasnya di 5 volt biasanya. Dan si power supply ini atau kabel boot ini dia protect di angka 5 volt. Kebetulan di power supply ini dia dibatasi dengan 5 volt. Jadi tidak usah takut. Nah, kondisinya protect seperti ini. Kita kurangi aja sampai tidak berbunyi atau kasih tegangan ideal aja untuk handphone ya di 3,8 lah rata-rata sampai dengan 4,2. Itu sudah cukup benar. Saya akan coba dengan handphone yang cukup besar. Kalau saya rasa cukup besar, mana tadi handphone? Saya punya ada Note 2 nih. Ini makan asumsi dayanya cukup gede. Dengan power supply 2 ampere ini yang kecil gini mampu gak terangkat. Saya pakai yang universal ya, bukan yang ini. Ini kena terus nih. Coba mampu ngangkat gak? Dengan si iBoot ini terpotong dengan si iBoot, terus juga dengan power supply yang cuma 2 ampere ini mampu ngangkat atau enggak? Gak tahu nih HP-nya normal atau enggak. Normal, HP-nya naik ada. Berarti tidak mengurangi daya dari si power supply si kabel boot ini. Bahkan mungkin juga memperkuat. Nantilah untuk review kedepannya kita coba lihat isi dalamnya. Apakah seperti gimana? Saya rasa di dalamnya pasti jalur-jalur kabel banyak dan ada proteksi yang cukup bagus. Oke, nyala. Ada logo Samsung, udah nyala. Nyala kuat. Bahkan termonitor baterainya full. Telepon emergency. Berapa emergency sekarang nggak tahu saya. Oke, itu saja untuk bukan pertunjukan, review kabel dari si iBoot Power Cable ADMX, produk dari Mechanic. Cukup keren, banyak supportnya iPhone maupun Android.